Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Amir Natruti, Hadir, Ibu. Rati Titi Lolobi, Regen Letulu, Hadir, Ibu. Marcel Penyatutur, Hadir, Ibu. Ira Borinaba, Hadir, Ibu. Bulan Retnalusi, Hadir, Ibu. Andre Romnoma,
kemudian ada penghantar listrik, dan dua materi ini sudah kita bahas pada video pertama. Berikutnya nanti ada rangkaian listrik, lalu kemudian ada daya dan energi listrik, lalu nanti ada perhitungan tagihan listrik, terus terakhir nanti ada pembangkit listrik. Nah, di video kali ini, di video kedua ini, kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Namun sebelumnya, kalau kalian belum nonton video pertama, tonton dulu video pertamanya tentang listrik dinamis yang membahas arus listrik dan penghantar listrik agar nanti bisa benar-benar paham. Oke? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita punya dua buah benda yang berbeda muatan, yang satu bermuatan positif dan yang satu lagi bermuatan negatif. Yang bermuatan positif itu memiliki potensial listrik yang tinggi. Semakin banyak muatan positifnya, semakin tinggi potensial listriknya. Sementara yang bermuatan negatif itu memiliki potensial listrik yang rendah. Semakin banyak muatan negatifnya, maka akan semakin rendah potensial listriknya. Kalau kita hubungkan keduanya, maka akan terjadi aliran elektron. Elektron mengalir dari yang muatan negatif ke muatan positif. Yang muatan negatif ini nanti kita sebut sebagai kutub negatif, sementara yang bermuatan positif itu nanti kita sebut sebagai kutub positif. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sementara arus listrik itu mengalir dengan arah sebaliknya, mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Untuk membuktikan adanya aliran elektron ataupun aliran arus listrik ini, kita bisa membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Dan rangkaian listrik sederhana hanya membutuhkan 3 alat utama. Yang pertama, kita butuh sumber listrik. Contohnya adalah baterai atau aki. Apa fungsinya? Sumber listrik itu berfungsi sebagai penghasil beda potensial atau penghasil tegangan listrik. Nama lain beda potensial adalah tegangan listrik yang biasanya dinamakan nanti dengan V. Nah, pada baterai ini, kutub positifnya itu berada pada bagian atas. Bagian yang menonjol ini itu kita sebut sebagai kutub positif. Sementara bagian bawahnya datar itu nanti kita sebut dengan kutub negatif. Nah, arus listrik dapat mengalir jika kutub positif dan kutub negatif ini kita hubungkan melalui sebuah penghantar. Baterai ataupun aki biasanya nanti dilambangkan pada gambar rangkaian listrik sederhana sebagai dua buah garis yang sejajar. Satu garisnya panjang, satu lagi garisnya pendek. Garis panjang itu merupakan lambang dari kutub positif, sementara garis pendek itu menunjukkan kutub negatif pada baterai. Terus yang kedua, kita butuh kabel sebagai penghantar listriknya. Dan yang ketiga, kita butuh alat listrik. Dan contoh paling gampang adalah lampu. Dengan menggunakan lampu, nanti kita bisa jadikan ini sebagai penanda apakah arus listriknya sudah mengalir atau belum. Kalau lampunya menyala, maka arus listriknya mengalir. Tapi kalau lampunya nggak menyala, arus listriknya berarti tidak mengalir. Oke? Secara sederhana, kalau kita gambarkan, ini baterai, terus ini adalah lampu. Jika baterai kita hubungkan dengan lampu, kedua kutub baterai kita hubungkan dengan sebuah penghantar ke lampu, maka nanti lampunya menyala. Kenapa bisa menyala? Karena pada penghantar mengalir arus listrik. Arus listriknya akan keluar dari kutub positif menuju penghantar sampai ke lampu, kemudian nanti balik lagi ke baterai masuk melalui kutub negatif. Begitu seterusnya, dia akan putar-putar terus arus listriknya. Nah, rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup. Ketika kutub positif terhubung dengan penghantar ke kutub negatif. Jika ada bagian yang terbuka pada rangkaiannya, maka arus listriknya akan berhenti mengalir karena kutub positif tidak lagi terhubung dengan kutub negatif. Dan lampu ya akan padam. Nah, rangkaian yang terbuka seperti ini kita sebut nanti sebagai rangkaian terbuka. Pada rangkaian listrik ada beberapa perhitungan yang bisa kita lakukan. Ada beberapa hukum yang menghitung beberapa variabel pada rangkaian listrik. Yang pertama ada namanya hukum Ohm. Menurut Ohm, kalau sebuah sumber tegangan kita hubungkan dengan hambatan
hambatan lambangnya R, dan digambar biasanya dilambangkan dengan garis dan zigzag. Hambatan ini terdapat pada penghantar ataupun pada alat listrik, atau bisa juga pada sebuah komponen khusus yang disebut sebagai resistor. Jadi R ini dari kata resistor. Nah, resistor atau hambatan ini komponen-komponen kecil yang umumnya terdapat pada banyak alat listrik. Contohnya pada televisi ataupun pada radio. Kalau kalian punya radio tua yang udah nggak berfungsi lagi, kalian bisa buka. Nah, di dalamnya akan terlihat banyak resistor. Nah, resistor karena namanya hambatan itu berfungsi untuk menghambat arus listrik. Kalau menghubungkan resistor atau hambatan dengan kedua kutub baterai, maka akan timbul aliran arus dari kutub positif keluar dari kutub positif, lalu kemudian keliling menuju hambatannya, terus masuk lagi ke kutub negatif. Nah, besarnya arus listrik yang mengalir itu bisa kita hitung pakai sebuah persamaan yang kita sebut dengan persamaan hukum Ohm. Persamaannya I nilainya sama dengan V per R. Apa itu V? V adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber listrik. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian V adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber listrik, satuannya volt. Dan R adalah nilai hambatan yang satuannya adalah Ohm. Untuk memudahkan kita dalam menghitung, karena rumusnya hanya terdiri dari 3 variabel, maka kita bisa buat rumus ini dalam diagram piramida. I sama dengan V per R. Kalau kita mau nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Variabel yang sejajar itu nanti dikalikan. Kalau kita nyari R, maka R itu sama dengan V per I. Oke? Kita lihat soalnya. Soal nomor 1. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber listrik dengan tegangan 6 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 ohm. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, diketahui tegangan 6 volt. Tegangan tadi lambangnya adalah V. V sama dengan 6 volt. Terus diketahui tegangan yang 6 volt itu dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 ohm. Hambatan tadi lambangnya adalah R, 15 ohm. Ditanya berapa arus listrik yang mengalir, I nilainya sama dengan berapa. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari, I itu dirumuskan sebagai V per R, tegangan dibagi sama hambatan. Karena angka V dan R nya udah ada, kita tinggal masukkan angkanya, 6 dibagi 15. Oke? 6 dibagi sama 15, kalau kita mau sederhanakan dulu, bisa sama-sama kita bagi 3. Kalau dibagi 3, 6 ini jadi 2, 15 ini jadi 5. Dan 2 kalau dibagi 5, itu nanti dapatnya adalah 0,4. Oke? Maka jawabannya adalah D. Sip? Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Suatu kawat lembaga memiliki hambatan 2 ohm. Berapa beda potensial pada kedua ujung kawat agar pada kawat tersebut mengalir arus 3 ampere? Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini. Hambatan kawat lembaganya katanya 2 ohm. Berarti R sama dengan 2 ohm. Terus beda potensial, yang ditanya berapa beda potensial agar di kawat tersebut mengalir arus 3 ampere. Arus 3 ampere. Arus tadi lambangnya adalah I. I sama dengan 3 ampere. Yang ditanya berapa beda potensial. Beda potensial sama dengan tegangan. Lambangnya adalah V. Berapa kali V-nya? Nah, tadi kita belajar I itu sama dengan V per R. Biar lebih mudah mengingatnya, kita bisa gunakan piramida yang tadi. I sama dengan V per R. Nah, karena kita mencari V, maka V itu sama dengan I kali R. Ingat, kalau dia sejajar, maka dia dikalikan. V sama dengan I yang dikali sama R. Berapa nilai I? 3. Nilai R-nya 2. Maka jawabannya adalah 6. A, 6 volt. Oke? Lanjut. Soal nomor 3. Pada sebuah rangkaian tertutup,
lampu dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Jika pada rangkaian mengalir arus 0,5 ampere, maka hambatan yang dimiliki lampu tersebut adalah berapa ohm? Oke, kita tulis lagi apa aja yang diketahui dari soal ini. Lampu dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Berarti itu adalah V. V sama dengan 12 volt. Pada rangkaian mengalir arus 0,5 ampere. Arus lambangnya adalah I, 0,5 ampere. Maka hambatan yang dimiliki lampu tersebut adalah berapa? R adalah berapa? Oke, kita tulis ulang lagi rumusnya tadi. Pada diagram piramida yang tadi kita tulis, kan tadi I sama dengan V per R. Nah, kalau kita mau nyari R, maka R ini itu sama dengan V per I. V di atas, I di bawah. Jadi V per I. R sama dengan V per I. Berapa ya V? 12. Berapa nilai I? 0,5. Berapa 12 dibagi 0,5? Nanti dapatnya 24 ohm. Oke? Kalau ada yang kesulitan cara membagi ini, 0,5 itu bisa kita ubah jadi pecahan biasa. 0,5 itu sama aja dengan setengah, 1/2. Oke? Nah, kita bisa saja menemukan rangkaian yang bentuknya tidak sederhana ini. Bisa saja nanti bentuknya lebih rumit. Hambatannya ada beberapa buah, nanti ada hambatan yang disusun secara seri, ada hambatan yang disusun secara paralel. Ada titik-titik percabangan yang nanti bisa saja kita temukan dalam rangkaian listrik. Nah, contohnya misalkan ini. Ini ada sebuah titik yang dari titik ini ada 5 buah kabel penghantar, kawat penghantar yang masing-masing memiliki I yang berbeda-beda. Nah, hukum Kirchhoff membahas titik percabangan ini, membahas arus yang masuk atau yang keluar pada titik percabangan. Menurut Kirchhoff, pada titik percabangan, pada setiap titik cabang yang berada pada rangkaian, itu berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Apa itu I? I adalah arus. Terus apa itu sigma? Sigma ini berarti jumlah. Oke? Sigma bahasa lainnya adalah jumlah. Jadi jumlah dari arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari sebuah titik cabang. Misalkan di gambar ini kita punya sebuah titik cabang. Ini ada sebuah titik cabang. Tintanya. Oke, ini titik cabangnya. Pada titik cabang ini ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. 2 sama sorry. 2 dan 4 ini adalah I yang masuk. I masuk. Sama dengan I yang keluar. I yang keluar dari titik cabang ada 3. I1, I3 sama I5. I1 tambah I3 tambah I5 ini sama dengan I yang keluar. Nah, persamaan ini kita sebut nanti sebagai hukum Kirchhoff. Persamaan antara I1, I2, I3 atau seterusnya bisa berbeda-beda tergantung dari gambarnya. Untuk gambar ini dimasuk sama yang I keluarnya, nanti persamaannya menjadi ini. Oke? Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya juga ada 5 I yang masuk atau keluar dari titik cabang. Yang ditanya, berapa nilai dari I5? Sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi, sigma I masuk atau jumlah I yang masuk ke dalam titik cabang harus sama dengan jumlah I yang keluar. Coba kita lihat dulu I yang masuk ke dalam titik cabang. Dari semua I, dari 5 I yang ada di sini, yang panahnya masuk ke titik cabang itu yang mana aja? I1 masuk, kemudian I4 itu juga masuk, I2, I3 sama I5-nya keluar, panahnya keluar dari titik cabangnya. Oke? Jadi sigma I masuk ada 2 buah, ada I1 tambah I4. Oke? Yang keluar ada 3, ada I2, lalu kemudian ada I3, terus nanti ada I5. Nah, kita tinggal masukkan angka masing-masingnya. I1 nilai 3 ampere,
I4 nilainya 5 ampere. Jadi 3 tambah 5 sama dengan I2 nilainya 1 ampere, I3 nilainya 3 ampere ditambah I5. Nah, kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 berapa? 8. 1 tambah 3 4 ditambah 5. Nah, 8 itu sama dengan 4 tambah 5. 4 tambah berapa ya hasilnya 8? Ya, 4 tambah 4 5, nilainya sama dengan 4. Oke, atau boleh juga untuk menghitung 5, 4 ini kita pindahkan ke kiri. Pindah luaskan. Jadi I5 sama dengan 8 kurang 4. 8 kurang 4 sama dengan I5. Berapa nilai 8 kurang 4? 4. 4 sama dengan I5. Oke. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya berapa nilai I4 dan I5. Nah, di gambar ini titik percabangannya nanti ada 2 buah. Titik percabangan pertama ada di kiri. Ini titik percabangan yang pertama. Kita anggap ini titik A. Terus ini titik percabangan yang kedua. Ini titik B. Di masing-masing titik ini ada 4 penghantar yang masuk atau keluar dari titik. Oke? Yang pertama kita lihat titik A dulu. Pada titik A, ingat persamaannya sigma I masuk atau jumlah I yang masuk ke dalam titik cabang sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, sekarang lihat pada titik A. Dari titik A, kalau kita lihat panahnya, maka yang masuk itu yang mana? Cuma ada I1 yang masuk. Yang di atas panahnya ke kanan, berarti keluar dari A ini. Keluar, lalu kemudian ke kanan. Ke atas, lalu ke kanan. Dan I3 juga ke kanan. Kalau I4 ke bawah, lalu kemudian dia mengalir ke kanan. Oke? Jadi I masuk, yang menuju titik cabang, panahnya cuma dari I1. Jadi I masuknya hanya ada I1. I keluarnya I2, I3 sama I4. I2 tambah I3 tambah I4. Nah, kita tinggal masuk angkanya. I1 0,6 ampere, I2 0,2 ampere, I3 0,3 ampere ditambah I4. Oke, sehingga I4 ini kalau digunakan 0,6 sama dengan 0,2 sama 0,5 ditambah I4. Jadi I4 nya berapa? 0,6 itu sama dengan 0,5 ditambah berapa? Ya 0,5 tambah 0,1. Jadi I4 nya nilai 0,1. Atau boleh juga kayak tadi 0,5 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi I4 sama dengan 0,6 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya 0,1 ampere. Jadi nanti yang berikutnya I5. Berapa nih I5 nya? Nah, sekarang untuk menghitung I5 kita lihat titik B. Pada titik B juga berlaku persamaannya. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Sorry. Nah, I masuk pada titik B. Yang masuk ke titik B ada 3. I2 ini kepalanya ke kanan, berarti nyampe di sini dia ke bawah, masuk ke B. I3 ke kanan, masuk ke B. I4 ke kanan, terus kemudian dia ke atas, masuk juga ke B. Berarti I masuknya ada 3. I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I keluarnya I5. I2 tambah I3 tambah I4 kita pasang angkanya. I2 0,2, I3 0,3, I4 tadi udah kita hitung 0,1 sama dengan I5. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya kita dapat I5 itu nilainya sama dengan 0,6. Oke? Jadi I5 nilainya sama dengan 1. Paham? Sip. Oke, kita cukupkan video listrik dinamis yang kedua ini. Pada video berikutnya rencananya akan buat video percobaan sederhana gimana cara mengukur arus listrik pada sebuah rangkaian listrik sederhana. Kita akan membuat rangkaian listrik sederhana dari baterai, dari resistor ataupun dari lampu dan menggunakan sebuah
kabel untuk menghantar. Oke, terima kasih. Udah. Ya. Jadi, saudara kalian melihat video yang ada di depan ini, tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian listrik dinamis ada pegangan, ada hambatan, ada juga arus listrik. Silakan saudara kalian menyimak video yang ada di depan. Silakan Anda menyampaikan apa saja yang Anda lihat di video tersebut. Dalam pembelajaran listrik dinamis terdapat 1 aliran listrik, 2 penambahan listrik, 3 rangkaian listrik, 4 daya dan energi listrik, 5 biaya listrik, 6 pembangkit listrik. Ya, silakan kita closing. Iya. Jadi, dalam rangkaian listrik itu ada biaya listrik, ada rangkaian listrik, ada apa lagi? Daya listrik. Biaya listrik itu biasanya kita beli secara online. Oh, kita mengisi daya itu tidak sepenuhnya kita mengisi daya biasanya lewat tata surya. Ada juga lewat PLN. Toh? Kalau pulsanya habis, kita isi secara online, mengisi daya atau menambah daya. Toh? Ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 60.000, ada yang 100.000. Toh? Iya. Oke. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan bagi kalian masing-masing. Ya, setelah kita mempelajari tentang materi ini, ada pun tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian listrik dinamis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pengantar listrik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan bahan konduktor dan bahan isolator. Dan yang keempat, peserta didik dapat membedakan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ya. Ya, coba Anda sebutkan rumus kuat arus listrik. Silakan Anda sebutkan rumus kuat arus listrik. Bisakah Anda sebutkan? Silakan. Rumus kuat arus listrik itu adalah V sama dengan I kali R atau I sama dengan V divided R. Oke. Coba Anda sebutkan bahan-bahan konduktor. Bahan-bahan konduktor bisa Anda sebutkan? Tembaga, apa lagi? Germanium. Coba Anda sebutkan perak, emas, apa lagi? Besi, silikon, germanium, gallium. Sudah? Ya, kemudian bahan-bahan semikonduktor bisa Anda sebutkan? Bahan-bahan semikonduktor, hello. Hello. Bisa Anda sebutkan bahan-bahan semikonduktor? Coba Anda sebutkan bahan-bahan semikonduktor. Mulai. Ya, silakan Anda sebutkan bahan-bahan semikonduktor. Mulai. Silakan. Tembaga, aluminium, perak, dan emas. Bisa diulang? 1 tembaga, 2 aluminium, 3 perak, dan 4 emas. Nah, saya mau
Ya. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1. Ya, kalian berdiri di depan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 yaitu semuanya mempresentasikan hasil diskusi. Namun sebelum itu, kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Philip Gabriel Mangkulatan. Saya sebagai moderator di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Hana Ridwan sebagai sekretaris, dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Kurniawan sebagai ketua, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Victor Victor Islami, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rani bersama Devi. Saya ketua para penggerak. Ya, baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu saya memberikan kesempatan kepada sekretaris. Ya, baik, soal yang pertama, jelaskan secara umum konsep listrik dinamis. Jawabannya, listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang bergerak secara terus-menerus melalui suatu tegangan. Sering disebut juga sebagai arus listrik. Aliran ini terjadi karena adanya letak potensial, tegangan antara dua titik, dan membutuhkan rangkaian tertutup agar dapat mengalir. Konsep ini menjadi dasar bagi sebagian besar teknologi modern, mulai dari perangkat elektronik hingga peralatan rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari. Konsep utama listrik dinamis, arus listrik, pergerakan muatan listrik melalui tekanan. Arus listrik diukur dalam satuan ampere, beda potensial. Tegangan dorongan yang menyebabkan muatan listrik bergerak. Tegangan diukur dalam 1 volt R, rangkaian tertutup, jalan yang harus dilalui muatan listrik agar dapat mengalir secara terus-menerus tanpa rangkaian oleh material. Hambatan diukur dalam suatu omega hukum. Hubungan fundamental antara tegangan F, arus I, dan hambatan R yang dirumuskan sebagai F, I, times R. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan lampu, listrik mengalir dari sumber listrik, misalnya stop kontak, melalui kabel ke lampu, membuatnya menyala. Penggunaan ponsel, baterai ponsel menyimpan energi listrik, dan saat digunakan, energi tersebut disalurkan untuk menggerakkan perangkat. Layaknya aliran listrik, peralatan elektronik, kulkas, televisi, dan komputer membutuhkan aliran listrik dinamis untuk bisa berproses. Soal yang kedua, jelaskan mengapa lampu bisa menyala dan tidak bisa menyala pada suatu rangkaian. Jawabannya, lampu menyala karena ada aliran listrik atau energi listrik yang mengalir melalui sirkuit tertutup, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu tidak menyala jika aliran listriknya terputus, yang bisa disebabkan oleh masalah pada sumber listrik, mati lampu sirkuit putus, pemutus sirkuit MCB terpicu, atau kerusakan pada instalasi lampu itu sendiri, kabel putus, boh lampu start, fitting rusak. Mengapa lampu bisa menyala? Sirkuit tertutup saat setelah kehidupan rangkaian listrik menjadi tertutup.
Arus listrik dari sumber energi, misalnya pembangkitan listrik, dapat mengalir melalui kabel menuju lampu dan kembali ke sumbernya. Konversi energi. Di dalam lampu, energi listrik dikonversi menjadi energi cahaya dan panas pada lampu pijar atau cahaya saja pada lampu LED. Aliran elektronik. Energi elektronik merupakan aliran muatan listrik yang terdiri dari elektron. Aliran elektronik inilah yang menyebabkan lampu menyala. Mengapa lampu tidak bisa menyala? Listrik mati. Jika terjadi gangguan pada jaringan listrik utama atau pemadaman terpusat, aliran listrik ke rumah akan terputus. Demikian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, silakan Anda memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kami dalam kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan kami, sebutkan bahan-bahan terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan. Itu saya memberikan kesempatan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, silikon, germanium, dan helium. Apakah kelompok 3 sudah puas? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak, karena kami sangat puas dengan jawaban dari kelompok 1. Iya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ya, terima kasih kelompok 1. Demikian hasil diskusi kami. Saya kembalikan teman-teman ke Oke. Kesempatan berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 2 maju. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, kelompok matahari, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alur listrik dinamis. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Reki Sambonu, saya sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Ratu Lolobi sebagai sekretaris, di sebelah kanan saya. Nama saya Rian Pulanus, dan di sebelah kanan saya. Antoni Rukino, dan di sebelah kanan saya Kita bersama. Untuk itu saya kembali menjadi bendera. Ya, untuk itu saya kembalikan kepada sekretaris untuk membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, jelaskan arus listrik yang terjadi di rumah Anda. Jawaban. Arus listrik di rumah Anda adalah arus bolak-balik AC yang tegangannya sudah diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo distribusi. Listrik ini mengalir dari gardu distribusi melalui kabel jaringan tegangan rendah menuju rumah, lalu masuk ke meteran dan didistribusikan ke berbagai saklar dan stop kontak untuk menggerakkan peralatan listrik seperti lampu dan kipas angin. Arus akan kembali ke jaringan distribusi setelah digunakan oleh peralatan alur listrik. Di rumah dari gardu distribusi listrik dari gardu induk
disalurkan ke gardu distribusi, di mana tegangannya diturunkan dari 20 per kV menjadi 380 V, lalu menjadi 220 per V untuk disalurkan ke rumah-rumah melalui kabel udara tegangan rendah SUTR atau kabel tanah SKTR masuk ke rumah listrik 220 volt dari jaringan listrik luar masuk ke meteran listrik di rumah Anda untuk mengukur konsumsi listrik. Energi didistribusikan dari meteran arus listrik dialirkan melalui kabel instalasi rumah yang terhubung ke panel pemutus MCB, lalu disalurkan ke setiap saklar dan stop kontak digunakan oleh peralatan saat Anda menyalakan lampu, menyalakan TV atau menggunakan peralatan elektronik lain. Arus listrik mengalirkan dari stop kontak ke peralatan tersebut untuk mengaktifkannya kembali ke jaringan setelah menjalankan fungsinya. Arus listrik mengalir kembali ke sistem jaringan listrik melengkapi satu sirkuit tertutup. Arus listrik yang digunakan jenis arus listrik yang digunakan di rumah adalah arus bolak-balik AC, arus AC efisien. Untuk transmisi jarak jauh yang digunakan untuk menyalakan hampir semua peralatan listrik rumah tangga. Contoh penggunaan lampu, penerangan, kipas angin, televisi, dan kulkas adalah beberapa contoh peralatan rumah tangga yang beroperasi menggunakan arus AC. Soal yang nomor kedua, sebutkan dan jelaskan bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan arus listrik pada suatu. Jawaban, bahan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah konduktor seperti logam, tembaga, aluminium, emas, dan perak yang memiliki hambatan rendah dan kondusivitas tinggi. Bahan konduktor memungkinkan muatan listrik untuk mengalir dengan mudah melaluinya, sementara semikonduktor seperti silikon dan germanium untuk menghantarkan arus pada posisi tertentu. 1. Konduktor. Definisi bahan yang sangat mudah menghantarkan arus listrik dan panas. Karakteristik: memiliki hambatan listrik yang rendah dan konduktivitas yang tinggi. Contoh, tembaga konduktor yang paling umum digunakan dalam kabel listrik karena konduktivitasnya yang sangat tinggi dan tahan terhadap korosi. Aluminium sering digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh karena ringan dan konduktivitasnya yang baik, meskipun di bawah tembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Matahari. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, silakan Anda mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, untuk itu saya berikan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan atau sebutkan rumus kuat arus listrik. Terima kasih. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah I sama dengan V per R. I adalah arus listrik, sedangkan V adalah ketegangannya, dan R adalah hambatan. Apakah
untuk itu saya berikan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, sekian presentasi kami. Untuk itu saya kembalikan teman-teman saya untuk kembali ke tempat masing-masing. Kepada teman-teman saya persilakan. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Luar biasa hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kesempatan yang berikut diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, yaitu kelompok Melati. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Marcelo Leluan. Saya sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Amatudi, saya sebagai sekretaris, dan di sebelah kanan saya Perkenalkan nama saya Leluan Adistana Musalah. Saya sebagai ketua dan sebelah kanan saya Maju dengan betul di kampung kanan saya. Yogi Marjana dulu saya sebagai anggota dan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada sekretaris untuk membaca hasil diskusi kami. Kepada sekretaris saya persilakan. Kita masih dan jelas yang 3 dia berkaitan bahan listrik. Ketiga bahan pengantar listrik yang umum adalah tembaga aluminium dan emas. Ketiganya merupakan konduktor yang baik karena memiliki hambatan listrik yang rendah dan memungkinkan elektronik mengalir bebas dengan tembaga sering digunakan karena keseimbangan antara konduktivitas dan harga. 1. Tembaga adalah salah satu konduktor terbaik yang sering digunakan dalam kabel dan beberapa elektronik. 2. Aluminium juga merupakan konduktor listrik yang efisien dan ringan. 3. Emas adalah konduktor listrik yang sangat baik. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bahan-bahan yang termasuk dalam silikon. Jawaban 1. Silikon. Bahan semikonduktor yang umum antara lain 1. Silikon, germanium, dan gallium arsenide. 1. Silikon memiliki 4 elektron valensi yang membentuk ikatan kovalen dengan atom tetangganya. Yang kedua, germanium digunakan dalam aplikasi seperti transistor dan serat optik meskipun penggunaannya tidak seluas silikon saat ini. Yang ketiga, gallium arsenide adalah senyawa ini digunakan untuk membuat dioda, laser, sel surya, dan sirkuit terpadu gelombang mikro karena sifat listriknya yang unggul dalam kondisi tertentu korban. Sekian hasil diskusi kami. Untuk itu, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, ada. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3.
Di sini pertanyaan kami, sebutkan bahan-bahan komputer. Sekian dan terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bahan-bahan komputer adalah tembaga, aluminium, perak, dan emas. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Iya, kami sangat puas dengan jawaban tersebut dari kelompok 3. Untuk itu, saya kembalikan kelompok 3 ke tempat duduk masing-masing. Sekian dan terima kasih. Ya, hasil diskusi kalian sungguh luar biasa. Ibu memberikan apresiasi yang sangat baik untuk kalian karena kalian sudah mampu mempresentasikan materi kita di hari ini. Ya, untuk kalian ketahui, saya perhatikan di depan sini. Ya, untuk kita ketahui bahwa listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang bergerak secara terus-menerus melalui suatu penghantar, sering disebut juga sebagai arus listrik. Ya, aliran listrik yang bisa mengalirkan aliran listrik yaitu kabel. Sudah? Kabel dia yang bisa mengalirkan aliran listrik. Aliran ini terjadi karena adanya beda potensial tegangan antara dua titik yang membutuhkan rangkaian tertutup agar dapat mengalir. Konsep ini menjadi dasar bagi sebagian besar teknologi modern, mulai dari perangkat elektronik hingga peralatan rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari. Yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa alat-alat elektronik yang ada di rumah seperti rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan lain-lain. Itu adalah alat-alat elektronik yang kita gunakan di rumah. Oke? Ya. Kemudian kita